Pernah nggak kamu melihat di Eropa anak muda masih mau jadi petani, bahkan merasa bangga menjadi petani. Sementara di Indonesia banyak anak petani justru ingin keluar dari sawah, bukan karena malas, tapi karena mereka tahu hidup di sana tidak menjanjikan. Pertanyaannya sangat sederhana, kenapa pekerjaan yang sama di dua tempat berbeda bisa punya nasib yang sangat berbeda? Dan jawabannya bukan ada di cangkul, tapi ada di sistem. Kita mulai dari Indonesia. Petani di sini hidup dalam ketidakpastian. Harga gabah bisa jatuh saat panen raya, biaya pupuk naik, distribusi panjang, dan yang paling berat, mereka tidak punya kontrol. Mereka tidak menentukan harga, mereka hanya menerima. Dalam ekonomi, ini disebut dengan posisi tawar yang lemah. Petani berada di ujung rantai, paling banyak bekerja, paling kecil mengambil keuntungan. Dan ironisnya, ini sudah berlangsung sangat lama. Sekarang kita lihat di Eropa. Di sana petani tidak dibiarkan sendiri. Ada kebijakan besar bernama Common Agricultural Policy. Kebijakan ini memberikan subsidi, jaminan harga, dan perlindungan pasar. Artinya petani tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi pasar. Negara hadir di situ bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung bagi mereka. Alhasil, pendapatan lebih stabil, resiko lebih terkendali, dan profesi petani tetap punya nilai tinggi di anak-anak muda. Disinilah perbedaan mendasar muncul. Eropa melihat pertanian sebagai sektor yang sangat strategis, fondasi, sumber ketahanan pangan. Di Indonesia, seringkali melihat pertanian sebagai sektor tradisional saja. Yang penting ada, tapi bukan prioritas utama. Akibatnya, kebijakan yang lahir juga berbeda. Yang satu melindungi, yang satu menyesuaikan. Indonesia lebih dekat ke mekanisme pasar. Harga dilepas begitu saja, persaingan terbuka bebas. Masalahnya, pasar itu sebenarnya tidak netral. Yang besar punya akses, yang kecil mudah bertahan. Petani kecil itu kalah dari distribusi besar, importir, dan rantai pasok yang panjang. Di titik ini kita tidak lagi bicara kerja keras, tapi struktur. Dan struktur ini menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang perlahan hilang ditelan. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas oleh banyak orang. Kenapa kondisi ini dibiarkan oleh pemerintah? Ada satu paradok. Kita ingin harga pangan itu murah, tetapi kita juga ingin petani sejahtera. Masalahnya, dua hal ini sering bertentangan. Jika harga dinaikkan untuk petani, konsumen tertekan. Jika harga ditekan untuk konsumen, petani yang menanggung beban. Dan di banyak kasus, yang dipilih adalah menjaga harga tetap rendah. Dengan konsekuensi petani dikorbankan secara perlahan. Tidak terlihat, tidak dramatis memang, tapi konsisten begitu terus. Sekarang kita lihat dampaknya. Anak muda tidak tertarik lagi untuk bertani, bukan karena tidak cinta tanah, tetapi karena mereka melihat realitas kerja keras tinggi, penghasilan tidak pasti, dan masa depan kabur abu-abu. Sementara di Eropa, bertani bisa menjadi karir. Di Indonesia seringkali menjadi pilihan terakhir. Ironis.
Jadi ini bukan cerita tentang petani malas ataupun petani tidak modern. Ini cerita tentang sistem, tentang bagaimana kebijakan, kemudian pasar dan prioritas negara membentuk nasib jutaan orang. Dan sekarang pertanyaannya kita balik, apakah kita benar-benar ingin petani sejahtera atau kita hanya ingin harga pangan tetap murah tanpa peduli siapa yang membayar harga sebenarnya? Karena setiap sistem punya konsekuensi, dan dalam kasus ini yang membayar bukan kita yang ada di kota, tetapi mereka yang setiap hari berdiri di sawah di desa-desa.